terkait dengan dampak gempa bumi bermagnitudo 8,7 di Rusia, juga informasinya berdampak di wilayah Jepang. Dan saat ini kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tokyo, Jepang, melalui sambungan Zoom dengan Mas Sigit Purnomo. Selamat siang, Mas Sigit. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang. Ya, Mas Sigit, ini berdasarkan informasi dari USGS bahwa wilayah yang terdampak tidak hanya wilayah Rusia, namun ini juga terbesar dalam sejarah. Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam ataupun Hawaii juga terdampak potensi tsunami. Untuk saat ini Anda berada di Tokyo, Jepang, lalu seperti apa kondisi yang informasinya bahwa juga gempa 8,7 ini juga terasa di wilayah Jepang? Iya, untuk gempanya sendiri tidak terasa ya di Jepang, sama seperti di Indonesia. Kita hanya mendapatkan kemungkinan tsunami, terutama kalau di Jepang itu di wilayah pesisir Pasifik Jepang, dari wilayah Hokkaido sampai dengan ke bawah ke wilayah Kyushu. Sejak pagi tadi Badan Meteorologi Jepang sudah mengeluarkan peringatan kemungkinan tsunami setinggi 3 meter dan ada perintah evakuasi bagi warga yang berada di kawasan pesisir Pasifik Timur untuk segera evakuasi. Ketika peringatan itu dikeluarkan pada pukul 10 pagi, mereka sudah mengeluarkan estimasi waktu kemungkinan tsunami bisa sampai ke wilayah Jepang sekitar pukul 10.30 ataupun 11 tergantung dari wilayah terdekat dari Rusia. Untuk Tokyo sendiri semuanya masih berjalan dengan aman, masih lancar, warga masih melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi memang dari keterangan yang baru saja juga saya terima ini, dilaporkan kalau gelombang tsunami itu sudah sampai di kawasan prefektur Miyagi setinggi 50 cm dan 40 cm. Jadi bisa dikatakan Jepang karena memang sudah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini, warga sudah sangat mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan, baik itu gempa, terutama juga untuk tsunami pada hari ini. Ya, Mas Sigit, untuk saat ini tadi disebutkan juga bahwa wilayah pantai utara dan juga pantai timur, apakah dalam sepengetahuan Anda terkait dengan ini, warga negara yang berada di sana dan juga pihak dari KBRI juga telah menghubungi sejumlah warga negara Indonesia untuk berhati-hati dan juga waspada? Iya, dari pihak KBRI sudah mengeluarkan pengumuman secara resmi melalui media sosial mereka dan juga mengeluarkan kayak semacam hotline bagi warga negara yang tinggal di wilayah kemungkinan terdampak tsunami. Jadi jika mereka membutuhkan sesuatu, dari pihak KBRI dari warga bisa segera menghubungi beberapa nomor yang sudah disediakan oleh KBRI. Tetapi sejauh ini dari pengamatan yang saya lihat, belum ada warga, baik itu warga Jepang maupun juga warga negara Indonesia yang tinggal di sini, di Jepang, itu yang turut menjadi korban. Karena memang lagi-lagi karena ini hanya dampak dari gempa yang terjadi di Rusia, di Jepang sejauh ini juga tidak ada laporan kerusakan. Untuk saat ini apakah juga ada informasi terkait dengan wilayah Fukushima yang juga bisa jadi terdampak terkait dengan potensi tsunami tersebut? Mereka sudah memiliki semacam prosedur untuk melakukan segala tindakan jika kondisi urgensi terjadi ya seperti yang ada saat ini. Dan seperti yang kita ketahui dari PLTN Fukushima sendiri kan juga dalam kondisi nonaktif. Jadi sejauh ini dari pemberitaan yang ada juga disebutkan bahwa tidak ada kelainan ataupun tidak ada aktivitas nuklir ataupun aktivitas yang bisa dikatakan membahayakan dari PLTN Fukushima. Bukan hanya PLTN Fukushima, tetapi juga ada beberapa PLTN lainnya yang tersebar di kawasan Pasifik, itu juga disebutkan tidak ada, sejauh ini ya, tidak ada informasi yang menyebutkan aktivitas yang bisa mengakibatkan kondisi darurat. Untuk saat ini informasi terutama bagi Anda yang berada di Tokyo, warga tentu sudah terbiasa terutama di Jepang terkait dengan gempa dan tsunami. Untuk saat ini Anda dan juga beberapa kolega ataupun kerabat di warga negara Indonesia seperti apa informasinya? Apakah juga saling berkomunikasi dan kemudian untuk saat ini ada informasi dari wilayah tertentu terutama di wilayah utara dan timur dari Jepang? Iya,
kami hanya mengikuti informasi dan imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Tentu bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir Pasifik yang sudah mendapatkan peringatan untuk segera evakuasi, ya ada beberapa warga yang saya dapatkan informasi bahwa mereka sudah melakukan evakuasi ke tempat tertinggi, karena di Jepang juga sudah disediakan beberapa shelter-shelter jika terjadi kondisi tsunami, mereka akan segera ke sana, terutama ketika sudah ada peringatan resmi dari pemerintah. Bagi warga yang tidak terlalu terdampak seperti di Tokyo ini, kami sifatnya hanya memantau, baik itu melalui televisi, melalui media sosial, ataupun juga ya menghubungi setiap kenalan yang kita punya, baik itu di Tokyo ataupun di luar Tokyo ataupun di wilayah-wilayah yang terdampak tsunami. Untuk saat ini informasi dari pemerintah Jepang sendiri potensi ketinggian seperti apa? Tadi kalau di Indonesia sekitar 50 cm dan apakah informasinya hingga mencapai 3 meter di Jepang? Iya, betul. Ketika pertama kali dikeluarkan peringatan tsunami tadi pagi, disebutkan bahwa potensinya bisa mencapai 3 meter, tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika tsunami benar-benar tiba, yang terpantau di sekitar prefektur Miyagi, Iwate, itu dilaporkan pada kisaran 30 cm, 50 cm. Bagaimanapun dari pakar Badan Meteorologi juga mengimbau warga untuk tetap waspada meskipun gelombang tsunami sudah tiba di beberapa pantai utara pun juga yang mengarah ke timur Jepang dalam kondisi yang tidak terlalu tinggi, tetapi tetap ada kewaspadaan karena kemungkinan gelombang susulan yang bisa jadi lebih besar itu juga masih ada. Itu dari informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi setempat. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mas Sigit Purnomo, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tokyo, Jepang, telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Sigit, sehat-sehat selalu.